Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamun ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita buka pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kembali kita lanjutkan kajian kita, yaitu surat Al-Muzammil. Itu surat yang ke-73 ya, khususnya nanti ayat yang keempat ya. Mari kita baca dulu dari ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق Allahul Azim. Kita lihat terjemahannya. Berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad, bangunlah untuk sholat malam di malam hari, kecuali sedikit daripada malamnya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Kita kemarin baru sampai ke auzid alaihi, sampai di situ ya. Ini Nabi Muhammad berselimut di sini. Dulu kan sebenarnya terima ayat ya, lalu beliau menggigil ya kan. Akhirnya sambiluni ya, selimutkan gitu. Akhirnya dihibur oleh Khadijah ya kan pada waktu itu. Nah, ini dipahami oleh para ulama, surat Al-Muzammil ini adalah surat yang kedua turun ya, setelah surat yang pertama ya, surat Al-Alaq itu kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini kan permulaan dakwah nih Ibu-ibu. Baru mulai ya, Nabi diangkat menjadi Rasul, sementara waktu perjuangan panjang, melelahkan, lawan banyak ya, yang selama ini baik bisa menjadi jahat ya, yang selama ini berkeluarga bisa memutuskan hubungan keluarga. Itu lumrah tuh Ibu-ibu sekarang sudah mengkaji atau mengikutkan pengajian. Kalau ibu hanya cerita-cerita saja ya, nanti tidak ada masalah. Tapi kalau ibu mulai mengajak orang ya kan, nah, akan muncul nanti itu, Allah baru kepatang mengaji dulu sok-sok lah. Itulah itu muncul tuh nanti tuh. Nah, kalau mulai menagan orang atau agak sedikit berani membawa orang umpamanya ya kan, nanti akan muncul Allah uruslah diri surang gitu kan. Baru ada tantangan.
Apalagi kalau kita sudah masuk kelompok mencegah perbuatan keji dan mungkar, nah, itu akan banyak tuh lawan tuh, ya kan? Yang biasanya mungkin bakawan Jawa mulai terusik, ya kan? Biasanya suko nyemprot, nah kini awak dia tahu, ya kan? Nah mulainya tidak senang. Nah ini ayat surat Al-Muzammil ini sebenarnya bagian untuk penguatan mental, Bu. Ya, memperkuat mental Nabi Muhammad. Karena akan menghadapi medan-medan dakwah yang berat. Ya. Nanti akan ada tawaran harta, tawaran jabatan, ya kan? Macam-macam, ya kan? Di situ gitu. Jadi surat Al-Muzammil ini sebenarnya salah satu surat untuk memperkuat keimanan. Maka itu nanti dipilih malam, ya malam, gitu. Nah di sini kita sudah bahas sedikit tentang solat malam, ya kan? Jadi solat malam itu untuk memperkuat mental Nabi, hidupkan malam-malam gitu. Mulai dari qumil laila illa qalila. Dirikanlah malam atau bangunlah malam itu kecuali sedikit. Artinya sepanjang malam itu sedikit yang tidak bangunnya, lebih banyak bangunnya daripada tidur. Jadi pertanyaannya untuk apa? Nah satu kemarin itu adalah untuk sholat malam, ya. Yang kedua, malam itu digunakan waratil Qur'ana tartila. Nah, itu yang kita bahas sekarang, ya kan? Dan di situ nanti bagian dari melanjutkan misi, ya. Dan malam itu maksudnya itu, Bu, ya kan? Qumil laila, bangunlah malam untuk apa? Warattil Qur'ana tartila, untuk membaca Al-Quran. Jadi ibu-ibu baca Al-Quran itu malam, ya malam baca Qurannya lebih asik gitu. Nanti kita lihat, ya. Kemarin kita bahas sholatnya. Sekarang yang kedua malam itu apaan? Ya kan ini, ya kan, bacalah Al-Quran itu dengan berlahan. Ini ayat yang keempat, ya kan? Auzid alaihi itu kurang, itu masih nyambung ke ayat sebelumnya kan, ya kan? Pamannya di sini kan nisfahu awingkus minhu kalilah, ya kan? Separuh atau kurang dari separuhnya, atau lebih sedikit dari separuh itu. Nah, bisa nanti kalau kurang tidak kurang bara, kalau lebih tidak bara gitu. Jadi artinya motivasinya lebih banyak. Untuk apa? Bukan hanya sholat saja, tapi ada juga membaca Al-Quran. Jadi kalau ibu-ibu bangun pamannya jam 3, jam 4 sambil sholat malam, nanti di samping baca ayat di dalam sholatnya juga bisa digunakan malam itu untuk membaca Al-Quran. Cara membacanya disebut dengan tartilah, ya kan? Tartil, ya kan? Nah sekarang kita lihat bagaimana yang tartil itu gitu. Menurut Hasbi As-Siddiqi, seorang ulama tafsir Nusantara dari Aceh, ini merupakan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menambah waktu malam dalam beribadah, yaitu membaca Al-Quran. Ya, jadi bisa seling-selingan tuh ibu. Kalau latih mana sholat, baca Quran dulu, ya kan? Nah, ngopi dulu, boleh salahnya gitu, ya kan? Atau minum teh mani dulu, Bu, nggak angin pada setiap kan? Ya kan? Ini kemarin itu kan ada kalimat summa kan? Bagaimana Nabi melaksanakan sholat malam gitu? Arba'a summa, ya, la tas'al husnihinna watulihinna summa arba'a, kan ada itu. 4, jangan ditanya panjang dan baiknya, kemudian
Tidak langsung, tapi kemudian itu bagian dari tenggang waktu. Jadi berlahan-lahan juga gitu. Nah, salah satu yang bisa digunakan baca Quran. Nah, bacaan yang dimaksud adalah dengan tartil, yakni kata Hasbi membaca secara perlahan-lahan, penuh penghayatan dan tidak tergesa-gesa membacanya. Tujuannya adalah agar setiap ayat yang dibaca dapat dipahami. Ibu pandai bahasa Arab? Tidak ya, macam lihat di Makkah ketik-ketik pandai orang bahasa Arab ya. Ya, ini orang ya bahasa Arab di sini. Artinya kalau awak membaca Al-Quran, kalau tidak dicalik terjemahannya, tidak paham awak. Nah, gitu, itu maksudnya. Ya kan? Jadi baca pelan-pelan, nanti dapat dipahami maknanya. Bila dipahami maknanya, lalu direnungkan. Jiwa dapat, itu lebih malam itu Bu, itu lebih meresap gitu. Bu Ros, kita suratnya surat Al-Muzammil. Ya, Al-Muzammil surat yang ke-73. Ya. Oke, itu kata Hasbi. Cara membaca Al-Quran dengan tartilah. Nah, kan itu ya. Di sini kan ada kalimat tadi, warattilil Qur'ana tartila. Itu berlahan, lembut, dihayati. Ya kan? Nah, jadi pertama itu menurut para ulama menyusun sesuatu dengan teratur dan jelas, rapi, itu yang disebut tartil. Dalam konteks bacaan maksudnya membaca dengan berlahan, tertib, tidak terburu-buru, berlahan-lahan, penuh penghayatan, tidak tergesa-gesa. Ada ulama menjelaskan begini, mungkin awal-awal agak ini ya, ibu di rumah ada Al-Quran terjemahan ya, itu baca satu ayat, lihat terjemahannya, itu diresapi sampai muncul nanti bawa kalau yang ngomong ini Allah. Nah gitu, yang berbicara kepada kita itu Allah, karena ini adalah Al-Quran ya, kalam Allah yang berbentuk bahasa Arab ya, yang dibawa oleh malaikat Jibril kan ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad ya. Karena ada pula yang protes sekarang kalau ada yang mengatakan Allah berfirman, itu kafir. Jadi Al-Quran ini bukan firman Allah. Kalau yang bahasa Arab ini memang bahasa manusia. Al-Quran ini berbahasa manusia Bu, jadi bukan bahasa Allah. Allah kan turunkan, dulu pernah kita sampaikan, turun dari Allah ke Lauh Mahfuz kan, ke langit dunia. Nanti di langit dunia itu karena yang nerimanya orang Arab, maka ditranslate lah ke dalam bahasa Arab begitu. Dari kalam Allah ditranslate ke bahasa manusia, ya kan? Nah, kalau ini bahasa manusia, Allah kan tidak sama dengan makhluk, ya kan? Jadi kalam Allah yang dibuatkan ke dalam bahasa Arab, maka Al-Quran itu kata Allah berbahasa Arab ya. Kalau Allah bahasanya apa? Tidak Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bahasa makhluk ya, makanya Allah tahu saja semua bahasa kan, ya kan? Nah, maka disebutlah kalamullah ya. Bentuknya kalamullah itu, itu Allah yang tahu ya, kita tidak mau masuk ke dalam itu gitu. Tapi yang kita maksud itu ketika kita membaca ayat-ayat yang ada itu, rasakan kalau Allah yang ngomong kepada kita. Nanti kalau ketemu larangan pamannya, ingat ini Allah melarang saya ini begini. Kalau ada perintah pamannya, Allah memerintahkan saya begini.
Pamannya kita bawa ke ayat ini lagi. Ini kan kepada Nabi Muhammad langsung kan. Ya ayyuhal muzammil, yang berselimut. Kalau mau kita ambil maknanya, orang berselimut tuh orang lalu, ya, berkumul, berkerumun. Nah, kini bara banyaknya umat yang melaluk-laluk kini ke Bu. Ya nah. Iya. Iya kan? Nah, jadi berlakulah untuk orang-orang yang laluk-laluk gitu. Yang masih tidur-tidur. Padahal jatah duitnya tidak lama lah kan. Hanya masih lengah-lengah aja lah gitu. Nah. Qumil laila illa qalila. Pamonya resapkan gitu. Itu tadi resapkan. Kum, bangunlah. Berarti Allah tuh nyuruh awak bangun. Bangunlah malam. Ya kan? Kecuali sedikit. Nah, yang sedikit kan untuk laluknya. Nak sedikit-sedikit laluk, no? Sedikit tidurnya, bukan sedikit-sedikit. Seolah-olah Allah tuh ngomong kepada kita, pulana, bangunlah malam, gitu ya. Ndak sepanjang malam doh, tapi sisakan sedikit untuk tidur. Awakku butuh lalu lamo atau nyenyaknya Bu? Lamo yo. Kalau nyenyak tapi lamo bah kira. Ancak mana gitu ya. La azan seorang tu terjago. Nih, ambo yo lama na lalu tadi malam ya. Koda azan lah orang tua. Tak kalau lewat itu ndak alhamdulillah tuh Bu, hati-hati tuh. Jadi sebenarnya kita ini kalau sudah pulas ndak perlu lama-lama sebenarnya. Kamu pernah bawa oto dari Damasraya ke Padang, tiba di Sijunjung tuh balik nama tuh Bu. Ya kan? Biasa ke tapi laluan sabanta. Salayang saja jadi dapat laluannya Bu, 5 menit. Pokoknya tak kalau itu ya. Itu bisa diantarnya balik ke Padang mah Bu. Sampai ke Padang dah lalu. Habis itu segarnya gitu. Jadi bukan lamonya. Tibelo lalu beko 3 jam dari Tioto itu ndak ditibur di Padang lah. Itu tak ambil tibur di Padang kan. Nah, jadi kita butuh sebenarnya ya kan sedikit tidur itu sebenarnya Bu. Tapi pulas gitu tapi jangan ada gangguan. Ya kan? Nah, awak nalamu tu sebenarnya berkisah-kisah aja baru Bu, hitung-hitung. Anggota kana ya, ada yang memberitahukan Buya Hamka itu katanya di kamar beliau itu berganti-gantian ayat-ayat Al-Quran Bu. Ditulis kaligrafi Al-Quran itu berganti-gantian ditaruh di kamar. Ibu di kamarnya ada enggak? Sekali-sekali nanti tujuannya jadi kata Buya Hamka itu begini, beliau ingin ketika menutup mata di malam hari kalau beliau ingin matanya itu membaca Al-Quran, jadi mencari Al-Quran kalau sehingga dipajanglah ayat-ayat itu di kamar. Sehingga terakhir tuh nanti calik itu Al-Quran. Yang kedua, beliau ingin pas jago pagi itu di duaan lampu, kalau mati lampu kan di duaan lampu pagi itu nampak tamu dicalik dia matanya itu ayat Allah. Itu keinginan Buya Hamka. Nah kini wak cibuan gitu Qumil laila illa qalila. Bangunlah malam. Seolah-olah Allah tu mengecekan kawak gitu membawanya ke diri awak. Ya kan? Kamu petang mengaji di satu tampek, pas disabian awak satu kajian. Ayo apa Ustaz? Kawan ambo itu perangai kawannya tak kenal dia Bu. Ndak ini tak kenal gitu.
Itulah kelemahan kita mengaji. Natakana orang. Nya dua awak saya ke diri awak, berarti Allah nyuruh ambo bangun malam kecuali sedikit. Sedikitnya itu nisfah. Ya. Baratu 1/2. Ya. Kalau tidak bisa aja 1/2, kurangi dari 1/2 itu sedikit. Ya kan? Kolila lo, jangan banyak lo, kurang dari 1/2 bu. Ya nak? Itu yang diminta kita. Ya kan? Kalau itu au zid alaihi, atau lebih sedikit, ya. Itu seolah-olah Allah tuh nyuruh awak gitu. Yang kedua, waratil Qur'ana tartila. Kamu bacalah Al-Qur'an itu berlahan-lahan sambil memahami. Bawaan ayat itu ke diri awak, ini perintah Allah. Gitu Itu yang dimaksud tartila. Tadi hasbi kan, setiap ayat yang dibaca dapat dipahami maknanya, lalu direnungkan. Jiwa dapat lebih mendalam meresapi di situ kebesaran Allah. Kemarin masih ingat apa isinya Al-Quran pada umumnya kan? Mengenal Allah kan, bagaimana berinteraksi dengan Allah, bagaimana mendapatkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nanti ada kisah-kisah orang-orang baik, ada kisah orang jahat. Jadi pengalaman bagi kita. Jadi kita hasbi. Cara membacanya, tartil itu, ya kan? Susunannya kan sudah ada teratur, jelas, rapi. Dalam konteks Al-Quran itu kan sudah ada tuh, ya kan? Bacanya dengan berlahan, tertib, tidak terburu-buru, ya kan? Penuh dengan penghayatan, tidak perlu harus selesai capek, ya. Kalau dikaja mana umpamanya ibu-ibu, ya kan? 1 juz sehari umpamanya. Kan ada istilahnya one day, one juz. Tapi kita tidak tahu juga maknanya apa-apa kan. Baca saja dapat barunya. Ya kan? Padahal di sini tartil itu memahami, penghayatan. Ya kan? Kalau orang Arab dia buat one day one juz, mungkin dia apa yang dibaca itu udah bisa dia pahami. Kalau tidak tahu betul artinya semuanya gitu ya. Nah, tapi pasti dia tahu gitu, ya kan? Bisa dia paham langsung. Jadi setiap dibaca pahami apa maknanya. Kalau udah paham baru lanjut ayat berikutnya seperti itu. Walaupun tidak sedetail yang kita sampaikan, tapi pemahaman kita ayat itu apa, nah, gitu. Itu yang disebut dengan tartila. Jadi membaca dengan tartil, melafalkan huruf dengan benar sesuai dengan makhrajnya, ya kan? Makanya ibu-ibu itu ada guru kita, Bu Mai ya, Bu Mai Sarah. Insya Allah itu akan kita mulai yang tahfiz lansia itu. Nanti juga tahfiz itu artinya nanti juga ada perbaikan di situ, ya kan? Kita coba dulu dengan beliau ini Sabtu dengan Ahad depan ya. Ya, yang sudah mendaftar nanti dibaca di grup nanti. Ya, setelah kita coba nanti dengan beliau ini, nanti kita coba pula evaluasi seperti apa, ya kan? Boleh ibu ngusul, diusulkan maunya seperti apa ayat yang akan dihafal, bacaan segala macam, ya kan? Yang jelas ini fasilitas tambahan ya dalam rangka waratil Qur'ana tartila, dalam memahami. Nanti huruf-hurufnya nggak apa-apa, jangan bosan-bosan bu, ya kan? Kadang lidah aku lah karih lo itu kepala enggak, ya kan? Ada yang hurufnya pakai gigi, kok gigi itu enggak boleh pak. Yang penting mau berusaha, gitu ya, tidak ada masalah, ya kan? Memberi hak-hak bacaan, terutama sekali panjang 1 alif. Karena yang banyak berubah itu panjang 1 alif kalau dipendekkan bisa berubah makna. Tapi kalau panjang 3 alif, panjang 1 alif di 3 alif jarang merubah makna. Allah, Allah,
Akbar, Allahu Akbar. Allahnya kan ada itu. Boleh tidak dipanjangkan Allahnya? Boleh kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Ketika kita takbir, Allahu Akbar. Ketika mau sujud, Allahu Akbar. Imam bantu di Makkah itu panjang tuh. Allahu Akbar. Kita dengar itu kan? Kalau panjang satu alif, lalu terpanjangkan lebih, banyak tidak mempengaruhi makna. Tapi kalau dia panjang, tidak dipanjangkan, bisa mempengaruhi makna. Dia tidak panjang lalu dipanjangkan, nah, itu bisa mempengaruhi makna. Ma itu boleh itu, Bu. Ma di dalam surah Al-Fatihah, Malikiyah itu ma itu boleh panjang, boleh pendek. Itu memang qiraatnya seperti itu. Maliki yaumiddin boleh. Maliki yaumiddin boleh. Tapi di Malikin Nas tidak boleh panjang. Nah, tiba di Malikin Nas, surat An-Nas itu tidak boleh panjang. Nah, itu kan perlu sedikit tuh belajar. Nah, itu yang tartil, panjang, pendek, dengungnya. Ya kan? Innal ladzina qalu rabbunallah. Inna, itu kan dengung tuh. Nah, itu sedikit, walaupun tidak irama, ibu dah masuk MTQ mengalah fikir ni irama. Tidak pandai mau baca pakai irama lu Ustaz. Ibu mah baca tu asal bunyi itu irama tu mah. Mangal itu ibu pikiran. Sadang bos dulu MTQ bu, kemana-kemana apa indah itu yang berpikiran doh, isinya amalkan, ya kan? Kadang-kadang begitu ya. Dah dulu pandai irama tu Ustaz. Asal lebar bunyi bu baca Quran itulah irama. Irama tu kan bunyi. Tinggal beko lai ada suaranya yang indah, ada suaranya yang kurang indah, gitu ya. Nanti Al-Quran tu bisa memperbaiki. Asal ibu baca-baca. Ya, di rumah itu dikeraskan baca Quran tidak ada masalah bu. Yang tidak boleh mengkarian baca Quran tu kalau ada orang lain yang beribadah. Maunya bu baca Quran karya di masjid. Ini ada orang sedang berzikir, ini ada yang sedang berdoa, ini ada yang salat sunat. Ya kan? Memang tidak boleh. Kata Rasulullah, kullukum ta'arud ilallah. Masing-masing kalian ini mendekatkan diri kepada Allah. Yang baca Quran mendekatkan diri kepada Allah dengan baca Quran, yang berdoa dengan berdoanya, ya kan? Yang salat sunat dengan salat sunatnya, yang berzikir dengan berzikirnya, maka jangan mengganggu. Boleh tak zikir keras-keras? Boleh. Asal tidak mengganggu orang lain. Mau la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia asik-asik. Boleh bu, selama tidak ganggu ada orang lain. Kita di kamar kita, di rumah kita, apa salahnya? Sahabat-sahabat Nabi dulu, iya kan? Semakin nyo cigok-cigok di orang kafir itu, semakin nyo karya bacaan mah. Kadang-kadang ada yang tunggang langgangnya lari di mendengar ayat itu. Ada yang tertarik. Itu kan Umar dibaca oleh adiknya surat Al-Kahfi, surat Toha kan? Terdengar oleh Umar. Jadi bukan tidak boleh keras-keras, tidak boleh bersama-sama, boleh, tapi jangan mengganggu kepada
orang lain. Boleh zikir keras-keras boleh, tapi jangan ketika mengganggu kepada orang lain. Nah, ibu cipolah di rumah, ya kan? Sekurang-kurangnya terdengar di bilik awak saja, ya kan? Nanti di dinding-dinding ini ibu-ibu, ini apa yang ada di rumah itu akan menjadi saksi untuk ibu nanti. Iya, menjadi saksi ibu. Ini kan benda mati ya. Menurut kita benda mati. Kalau Allah perintahkan runtuh, obatinya danga perintah Allah kan. Ibu, kalau kita ini Pak Haji, kalau kita sholat wajib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, dianjurkan berzikir kan. Mau berdoa silakan. Ada sholat sunat, kenapa kita dianjurkan pindah dari tempat sholat wajib itu? Hah? Supaya apa itu? Supaya salah satunya itu mengambil berkah, dan tempat itu nanti akan menjadi saksi. Ibu-ibu akan menjadi saksi, beda-beda ini kan menjadi saksi di hadapan Allah. Sebagaimana dia juga akan menjadi saksi kalau perbuatan jahat yang kita lakukan. Al-Quran akan menjadi saksi. Apalagi kalau ibu baca malam ketika orang sedang tidur, iya kan? Al-Quran ini bukan makhluk, ini kalam Allah. Kalau yang ibu pegang itu makhluk tuh, yang karate. Yang karate itu makhluk, tapi yang Al-Qurannya bukan makhluk. Karena itu kalam Allah. Yang hancur itu, kalau hancur nanti yang karate itu yang hancur. Yang Al-Qur'annya nahnu nazzalna dzikra kan wa innahu lahafizun. Kami yang akan menjaganya, kata Allah. Jadi beri hak hurufnya, Bu. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang dengung, ada yang idgham, ada yang ikhfanya nanti. Nah, itu salah satu itu belajar, karena kita sudah usia-usia muda semuanya, usia muda tahun 70-an ya kan, tentu tidak dipaksakan, maksudnya itu sesuai saja dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan tergesa-gesa, tenang sehingga bisa dipahami maknanya. Jadi bukan berkejar-kejaran, ya kan. Kalau seandainya capek baca Qur'annya salaman sehari, kurangi di pelan, biarlah setengah halaman, tapi jelas sehingga bisa dihayati, ya kan. Bukan hanya dengan suara yang indah. Kalau suara itu kanlah bawaan, Bu, ya nak. Suara itu bawaan, tidak bisa lo dibuat kamar lo ke terapi, Bu. Terapi suara indah, iya kan? Hah? Nah, memanglah kalau saya memang termasuk Bapak Ibu yang diberi nikmat besar oleh Allah, keluarga saya semuanya. Memang itu nikmat, bukan kan dari pihak ayah saya, itu kakak adiknya itu juara MTQ tingkat nasional, ya kan. Dulu etek dia buat itu. Itu dulu mas tahun-tahun 70-an tuh kayak Pak Menyebi itu pergi MTQ ke Padang. Badangnya sama-sama di rumah kadang tujuh radio. Aku sianu dulu itu ya. Nah, apa ambo tu imam besar di Masjid Raya Sijunjung itu, ya kan. Nah, dari keluarga itu kami kalau udah MTQ di kecamatan atau di kabupaten itu nanti tamu-tamu sih antara keluarga-keluarga tuh. Nah gitu. Kalau ambo mewakili desa itu, kakakmu kok mewakili desa itu, ya kan. Beko kakakmu yang produksi mewakili jorong itu gitu. Beko baradu itu. Begitu dulu. Memang tapi banyak terputus sekarang, Bu. Terputus. Anak ambo terputus, belum dapat ambo kader anak ambo yang suaranya rancak dulu lah. Ya kan? Nah, walaupun ada masuk belum dapat lah gitu. Mungkin ambo tidak bisa lo memindahan suara ke anak dia kan. Ya kan? Tapi belum gitu. Tapi sebagian ada. Jadi tidak bisa pula di pasuan loh, memang segitulah. Ya kan?
Nah, itu. Ibnu Abbas menjelaskan tartil adalah membaca dengan perlahan sehingga memudahkan memahami dan mentadaburi Al-Quran. Kata Ali bin Abi Thalib, tartil adalah tajwid al-huruf wal ma'rifal al-wukuf, membaguskan bacaan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat berhenti. Nah, itu kan memang harus dipelajari itu. Ada tanda-tanda wakaf kan? Nanti ngulangnya itu minimal ada waw umpamanya. Jangan nanti kata awak saja tu ulang kata awak saja ndak. Al-Imam Al-Qurtubi bukan cepat-cepat membacanya seperti syair, tapi tenang, indah sesuai dengan aturan tajwid. Nah, itu tentu dipelajari. Ya kan? Oke. Tujuannya apa? Kenapa harus tartil? Allah sendiri kan nyuruh tartil kan? Waratil Qur'ana tartila, melestarikan bacaan itu, ya kan? Hebatnya mujizatnya itu, ambo dengan dangai ibu-ibu, nah, imam Masjidil Haram tuh, setiap imam tuh beda-beda, itu punya khas sendiri-sendiri kan? Ya kan? Itu asik gitu. Walaupun surahnya sama dibaca, tapi beda, cengkok-cengkoknya beda-beda gitu. Sudes itu lain lagi gitu, ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu kan tinggi itu, ya kan? Tapi ada juga yang lembut, ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada yang lembut, ada yang walaupun ayatnya sama, itu denyutnya beda-beda tuh ibu. Apa dulu waktu ke Makkah itu berdoa tuh di adujo lah imamnya beko Abdurrahman As-Sudais gitu. Ambo tahu mana tuh ibu. Kalau caranya sauf. Kalau lagi itu ambo tahu tuh, ko Sudais kok. Ya kan? Itu dari cengkok itu saja kita tahu itu. Jadi ada bacaan-bacaan itu terlestarikan, itu penting. Ya kan? Salah satu gunanya MTQ itu sebenarnya adalah untuk menjaga kelestarian bacaan. Cuman orang banyak lo salah guna. Nyoba lo sama pemain-pemain bayaran. Iya kan? Hanya kicuan lo KTP, itu kan parah itu yang dibaca Al-Quran. Iya kan? Karajonya bertentangan dengan Al-Quran, di kucian umuannya, di kicuan tampe layenyo, itu kalah susah itu. Jadi melestarikan ajaran dari Rasulullah, ya kan? Kalau berirama, paham, semakin enak baca Quran, ya kan? Gitu ya. Tapi kalau centang perenang saya baca Quran, ya kan? Rasanya kurang enak, itu aja bedanya, ya kan? Nah, tapi kalau suaranya tidak bagus, tapi makhrajnya, tanda panjangnya berhasil, ya tidak ada masalah, ya kan? Nah, sehingga bisa memudahkan mentadabburan Al-Quran, menjaga kekusukan di dalam belajar Al-Quran, menghindari kesalahan makna, ya kan? Ada yang salah, nanti memang ada kan? Dalam bahasa Minang kan ada aja, bahasa Indonesia juga ada. Kalau salah, apa bahasa Minang? Kalau salah bacaannya salah lo maknanya, ada tidak dalam bahasa Indonesia? Apa contohnya? Dalam bahasa Indonesia tidak ada. Kalau berubah secik hurufnya, berubah maknanya. Bisa ada tidak bahasa Indonesia? Hah? Intonasi berubah. Yang memang kalau kata tidak ada.
Kalau jaring, oh gitu ya. Kalau di tepi lawi jaring, tidak boleh dibakar, nak. Kalau di rumah ibu, ada jaring boleh dibakar. Boleh disambah kan. Kalau tepi lawi jadi dimakan lo jaring, nak. Di dalam Al-Quran itu banyak juga yang seperti itu. Ya kan, kalau salah baca saya abadikan ada berapa contoh ini. Contoh. Kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau alamin itu nanti alam, semesta alam. Kalau alimin itu artinya orang-orang yang alim. Di mana letak bedanya situ? Alamin alimin kan masa tidak ada ibu orang Indonesia, masa tidak ada dalam Indonesia? Kan berubah kalau alamin alimin, beda kan? Itu kan menghindari itu, makanya tenang-tenang saja bacanya, ya kan? An'amta, ya, an'amtu, ini huruf di atas, huruf di bawah, ya kan? Kalau tu di situ, domirnya saya, an'amta engkau, nyata juga. Cuman barisnya cik di atas, cik di depan kan, doma berubah, ya kan? Engkaunya kepada Allah. Kalau ini aku yang memberikan nikmat, ya beda itu. Nah, itu kan kasar betul kesalahan kita, ya kan? Baris depan, baris bawah, ya kan? Baris atas kan menghindari itu, hal-hal seperti itu gitu. Iyyaka na'budu, ya kan? Hanya kepadamu kami menyembah. Kalau iyyaka na'budu, waw pakai waw di situ, bisa jadi rancu artinya, tidak ada maknanya jadinya. Nah, itu menghindari hal-hal seperti itu perlu tartila. Tapi kalau seandainya tidak sengaja, memang itu kemampuannya gimana Ustaz? Ya kalau itu kemampuannya ya tetap diberi nilai oleh Allah, ya kan? Nah gitu. Kalau tidak sengaja kan, bahasamu lah Jawa. Semangit lah mengecehan tu. Patang ambo pai ke Bukit Tinggi, ambo cali air mancua tu, yo gadang air di situ. Di mana air mancua? Tak ada air mancua dah kan? Tapi kan di mana tu tampaknya air mancua tu? Lembah naik. Yang ambo tahu lembah naik itu air tu dari atas bukit tu tajun ke bawah, tapi nya popular tu. Iya kan? Air mancua. Padahal air mancua kok sebenarnya dari tapi itulah menjadi bahasa itu sebenarnya kan tidak hukum. Nah, tapi jangan mengalami kesalahan di dalam menggunakan bahasa. Ya kan? Nah, itu diantaranya Bu. Oke. Itu pentingnya tartila. Sehingga Buya Hamka pun menjelaskan bahwa pentingnya tenang dalam membaca Al-Quran. Di tartil itu membaca dengan teratur, jelas, sehingga memahami maknanya. Bacaan yang tertib, ya, berlahan membantu seorang menyerap ajaran Al-Quran. Jadi ibu-ibu, kita kan berdialog tadi dengan Allah, ya, rasanya ketika kita membaca itu seolah-olah Allah berbicara kepada kita, yaitu melalui Al-Quran. Sebenarnya bisa dipahami ketika ibu rindu dengan anak itu kirim surat. Kalau dulu kan pakai surat tuh, ya kan? Kalau surat itu kadang-kadang bahasanya ayanda tercinta. Padahal dulu waktu sebut tidak pernah nyembuh ayah ke kawat tadi. Apa kecil itu ya? Tapi dalam suratnya kan begitu kan. Membacanya itu rasanya anak tu yang mengecek kawan, bawa menjadikan Al-Quran tu
mengecek Allah tu kawak gitu. Tentu awak tahu artinya. Nah itu makanya diganding tarwi. Baca ayatnya, baca terjemahan, baca. Seolah-olah Allah tu ngecek seperti awak tadi tu ha. Anak Jawa di mata ha. Tapi dakik di hati. Ya kan? Sehingga surat yang dibaca tu kadang-kadang kau tiba lucu, senyum-senyum awak nak kalau ada berita senang darinya berbunga-bunga lah tiap ni. Nak kalau adanya menderitanya rasa di situ kalau Allah yang mata awak ni kan diresapi bu. Apa kau bisa ibu? Karena bahasa yang dipakai itu awak faham. Ikutnya baik ke Amerika, nyu kirim surat dalam berbahasa Inggris. Ya kan? Tu ibu lah senang deh surat dari anak buah dari Amerika. Tapi tak pandai baca dia. Tak tahu artinya tu. Kira ada di situ baitnya Pak. I would like to get permission for you, mom. I will get married in America. Kira-kira. Nah, awak nak ngerti dah kan? Tapi dia anak mau kirim surat. Keceknya minta izin nombor mak kecek nak ambo ke menikah di Amerika lagi keceknya. Ya kan? Awak lah senang-senang nanti tadi tu. Masa anak mengirim surat. Gitu. Jadi paham tu penting. Ya kan? Jadi kalau langsung bu. Itu yang disebut dengan tartil kata Buya Hamka. Quraisy Shihab menegaskan bahwa tartil mencakup Al-Quran dengan lafal yang sesuai dengan tajwid, penghayatan terhadap makna, jeda yang cukup merenungkan isi ayat-ayat yang dibaca. Baca 5 ayat malam-malam itu ketika orang diam semuanya, orang tidur kita baca 5 ayat, kita pahami, kita resapi, kapan perlu dimintakan. Ya Allah beri saya rahmat melalui ayat ini. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia boleh bahasa Arab bu. Ya kan tidak bisa bahasa Indonesia berdoa. Kan ada tu Allah marhamni. Ya kan? Ya bil Quran. Ya kan? Kan ada ya Allah rahmati aku melalui Al-Quran. Ya kan? Berkahi aku melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran tu hidupnya gitu ha. Ya kan? Bagaimana hidup Al-Quran tu dalam diri awak? Ya kan? Nama hidupannya itu. Setiap awak baca, awak pahami, resapkan ke diri, apa Allah ingin jadi diri yang boko ha. Nah, gitu ha. Dengan ayat yang awak baca tu Allah inginnya mengawak gitu ha. Itu yang diminta di situ. Nah, sehingga nanti memperkokoh hubungan dengan sumber Al-Quran itu. Jadi yang dibaca Al-Quran sumbernya dari Allah. Sehingga kita berdialognya dengan Allah. Kira tu bu. Bang bisa sampai ke situ. Sayat saya jadinya. Ya kan? Saya tadi malam sampai di rumah dari Solo jam 1:30 balik malam. Ya kan? Jam 1:30 balik malam saya siap minta ambil air minum air putih hangat. Sempat mentadaburi 1 ayat sampai jam 1:30. Ya kan? Tak langsung lalu saja bu. Ya kan? Sampai enggak kira 1 jam. Ya kan? 1 jam memahami 1 ayat. Ya kan? Ternyata memang kenapa dipilih malam? Itu nanti pertanyaan itu. Kan tadi hubungannya kan waratil Qur'ana tartila, kan ada di situ. Ya kan? Kenapa malam? Nah, itu akan ada pertanyaannya di sini. Nah, ini Pak, kenapa malam? Ya kan? Kenapa malam disuruh baca Quran? Ya kan? Karena malam suasananya tenang. Awak pun enggak banyak aktivitas kan? Lebih fokus, lebih kusuk, tidak ada gangguan hiruk pikuk. Kalau baca sebentar lah dengan cucu lah, nek gitu ya kan? Kau baca kau seketik lah tak kenal lo, kau belum bercuci lagi. Kau baca kau seketik ikut lo tak kenal kan? Kalau malam heading orang banyak lalu. Nah, itu maka disuruh malam. Yang kedua kata Buya Hamka paling sunyi untuk beribadah waktu yang terbaik. Pikiran itu agak sedikit ya istirahat lah gitu. Jadi membaca Al-Quran itu sebenarnya bukan bekerja sebenarnya, Bu. Justru menenangkan jiwa.
Nah, kalau kita menganggap membaca Al-Quran itu bagian dari bakar rajo, latih waktunya. Ya kan? Kan malam itu untuk apa? Istirahat. Kini disuruh sholat malam, disuruh baca Quran. Berarti sholat malam dengan baca Quran itu bagian dari istirahat. Itu makanya ibu-ibu kalau baca sebentar tu takaluk kada tu. baru baca Quran. Itu adalah payah tu menahan-nahan lah baru assalamualaikum. Sabata mana gitu ya. Tapi kalau di preteli cik-cik itu jadi asik ya gitu ha. Bisa berasik-asik dengan Al-Quran gitu ya, berasik-asik dengan Al-Quran karena malam itu sunyi. Quraisy Shihab mengatakan malam memberikan suasana tafakur, langsung bisa ada jemaah hari Selasa berkenan bana tuh kami cerita-cerita di pasar ya kan. Badan beliau sehat mana? Dah ada mengada. Jalan hari Ahad tu jalan sampai ke Pantai Mani. Bukit Padang tu kan situ kan? Gitu. Cerita tu nak jalan tadi kau coba. Ndak hari Sabtu hari Ahad Ustaz. Pak Aju tahu metek? Metek yang kerajo membuat ameh di toko Sumatera Jaya? Yang putih-putih tu. Meninggal hari Rabu petang. Hari Selasa, hari Rabu pagi itu makan basah mojo di toko ameh tu. Malamnya kurang sehat, balik dibawa ke BMC, ya kan? Atau pindah ke M Jamil mau pasang impus, beliau berangkat. Kece orang elok kok capek nak pai. Jadi awak nak ulun pai kok pakai kilo ke. Dia mau berkesan itu. Ya kan, walaupun hal biasa ya, Bas Robo hari Selasa meninggal hari Rabu, itu kan biasa tuhnya. Tapi kalau meninggal hari Selasa, Bas Robo hari Rabu, itu baru jadi luar biasa. Ya kan? Kayak itu tadi malam mau tahu-tahu juga kami lihat aja. Itu biasa saya nyebut tadi malam mau tahu-tahu meninggalnya pagi. Itu biasa saya tanya. Tapi kalau meninggalnya malam mau tahu-tahunya pagi, itu baru jadi tidak biasa. Tapi dia mau jadi patokan itu. Betulan bertamu jo beliau cerita badan segar itu jalan meninggal. Begitu dakeknya gitu. Malam tu kan bisa wak baru umur kini. Tajo. Ambola 73 umpamanya dak. Abah lalu kalau mau hidup ambola ya Allah. Kalau ndak engkau beri ambo kesempatan ya kan untuk banyak beramal, untuk tenang berdialog lah deh. Ketika kita sendiri malam itu, itu yang disebut tafakur, merenung siapa diri awak, nasib awak, yang kurang-kurang kita minta tambah beri. Kalau mau sehat ya Allah beri kesehatan, mau bisa aja beribadah gitu. Ya kan? Itu dipahami dengan semakin kita merenung tentang Al-Quran malam. Ya kalau siang kok ibu kini ya bisa, kalau enggak. Kalau dulu apa kira sabui banyaknya kegiatan. Ya kan, apa camenya itu lagi gaya kau jadi MC dah tu lagi. Apa MC? Mengasuh cucu gitu. Itu kenapa malam di situ ya. Nah, yang keempat di situ tadi kan berapa tadi itu? Satu, suasana lebih tenang, paling sunyi, ada kesempatan untuk bertafakur, ya kan? Nah, yang keempat latihan. Kalau mengaji ngaji di Mas Haji ada pengaruhnya. Rajinnya Pak tu mengaji aja alhamdulillah. Rasuk-rasuk. Kan dipuji orang aja Wak. Tapi kalau malam tu mengaji di rumah orang lalu siapa pun kan memuji awak. Ndak kan tanya ke orang, "Ambo cari ibu jago tadi malam di mana? Nampak dia ibu jago tadi malam." Ketika itulah awak merenungkan baca latihan membaca ya ikhlas. Ya kan? Nah, jadi kemuliaan-kemuliaan itu akan muncul kepada kita. Itu makanya solat-solat sunat itu lebih utama di rumah, kecuali sunat tahiyatul masjid. Hampir rata-rata sebenarnya solat sunat itu di rumah.
Ya, kecuali Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Sholat sunnah rawatib itu sunahnya di rumah. Cuman kan di rumah di jauh masjid baca loh. Ya kan? Ini antara azan dengan iqamat. Nah, rumah awak jauh. Utamanya itu tujuannya itu bisa kalau awak di rumah siang apa pengaruh ya awak? Ya kan? Kalau di masjid kan ada bisa gangguan-gangguan itu, raso-raso dicali orang gitu kan ada seperti itu tuh. Ya kan? Itu raso, ya kan? Nah, ini keikhlasan bersunyi-sunyi itu akan jauh dari pandangan manusia. Jadi kita tidak yuraun. Merasa ria itu tidak ada, nah, gitu. Kadang hati-hati itu Bu-ibu. Ya kan? Suara-suara rancak itu kadang-kadang pertamanya tapi kalau lah dipuji orang, abiko mengaji itu dengan muanyo cengkok-cengkokan, tujuannya lah supaya orang lain. Nah, untuk itu hati-hati. Dulu ambo jujur saja Ibu-ibu. Ambo dulu hobi mana jadi imam tuh baca Fatihah tuh sudes. Waktu itu tuh suara agak namuh lah tuh. Itu ada yang menangi jemaah tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang sudah sholat tuh, ya Ustaz. Tadi itu merasa di Makkah Ambo Ustaz. Takana Ambo di Makkah. Ambo camenya itu. Nah takananya di Makkah, dia nyodak takananya bahasa berdialog dengan Allah. Ambo came, mambo irama itu. Jangan nanti kadang terbayang-bayang dia nyo di Makkah gitu ah. Padahal sholat kau harusnya berdialog dengan Allah. Saja itulah mulai baparang dalam batin bu. Hambo tetap pakai kau tu indah gitu. Atau masuk dia hambo sendiri. Di Rasul melanggar sudes pada awak mangal. Sudes tu ulama besar, imam besar. Awak kau badan saya ngadangnya bu. Rasul bangga lah awak gitu ah. Ayo mau takui hal seperti itu menghinggapi gitu ah. Iya kan? Nancak jadi imam biasa-biasa lah gitu. Seperti itu jadi kan. Nah, dalam satu sisi, awak takut khawatir jangan-jangan kita berbuat kok. Nah, bisa dipengaruhi oleh orang lain. Nah, bahwa menjaga keikhlasan. Nah, ternyata sholat malam tidak ada yang mempengaruhi awak. Baca Quran malam-malam ketika orang tertidur, si alam pengaruhi awak. Pijai ibu, boleh posting pagi-pagi. Alhamdulillah tadi malam selesai juga. Baca Quran 3 juz malamnya disuruhan tapi paginya dibukaan gitu ya. Nah, itu latihan keikhlasan dalam beribadah. Jadi ado nantasire, ado nantasure, ado nantasurua. Nah gitu ha. Nah, ado jo ibadah-ibadah awakku nantasurua tuh. Cukup awak saya dengan Allah, termasuk diantaranya adalah malam. Yang paling hebatnya itu adalah waktu yang paling dekat. Memang malam. Jadi coba lihat surat Al-Isra ayat 79 itu. Surat Al-Isra surat yang ke-17 ya. Ayatnya 79 ya. Al-Isra surat yang ke-17 ayat 79. Oke, apa di situ? Wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak. Asa ya. Nah, dapat baca. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
pada sebagian malam, wa minal lail, bukan sepanjang malam, sebagian malam. Nah, tadi ada kalimatnya nisfuh lah, ya, atau kurang lah di situ. Fatahajjada bihi nafilatan lak. Ada yang memahami ibu-ibu kata-kata fatahajja ini bisa bertahajud, tapi asal katanya kan ini sebenarnya adalah bersungguh-sungguh, ya, jahada, ya, bersungguh-sungguh. Makanya di situ kalau dilihat bisa maknanya bertahajud, bersolat tahajud. Kalau di situ apa terjemahan fatahajja bihi itu? Salat tahajud, ya. Jahada, bersungguh-sungguh. Nah, kalau salat bersungguh-sungguhlah malam itu. Kalau baca Quran bersungguh-sungguhlah. Nah, bisa sebagai ibadah tambahan dari siang. Ya siang bilu kamu baca Quran. Salat pun cok terlambat. Karena sibuk itulah. Kan banyak umumnya manusia seperti itu. Nah, malam itu menambah yang siang-siang tadi itu. Nah, maka di situ dikatakan ada di situ ya ba'asaka rabbuka. Nanti Tuhanmu mengangkat, meninggikan, ya kan? Makam itu tempat mahmuda, ya kan? Mahmuda itu mulia. Jadi dengan memanfaatkan malam itu, Allah akan menjadikan kita berada di tempat yang tinggi dan terpuji dan dekat dengan Allah itu. Nah, itu yang dimaksud di situ. Yang keenam, ya. Ini yang menarik nih, Ibu. Ya, sebelum buka tanya jawab. Ini kan mata ya baqa sulusul lail, sepertiga malam akhir. Nah, kemarin kita udah bagi malam itu kan. Ada pembukaan malam, ada awal malam, ada tengah malam, ada akhir malam. Nah, kini pada waktu sepertiga malam terakhir. Malam terakhir itu berarti jam-jam berapa itu? Jam setengah 3 ya, setengah 3-an atau jam 3-an sampai waktu fajar. Karena waktu kemarin itu kan batas sholat malam kapan? Fajar kan, waktu subuh itu fajar. Ya kan? Kalau di tempat ibu ada yang azan 2 kali subuh. Sekali sadanya, ada yang 2 kali. Kalau yang 2 kali itu azan pertama itu untuk memberitahu. Maka kalau kita bangun, ya kan, nah itu tahajud, bisa sholat malam. Nah kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram kan rata-rata kedua-duanya itu azannya 2 kali dan itu jaraknya 1 jam. Kalau sholat subuhnya jam setengah 6, itu berarti jam setengah 5 azan pertama. Kalau sholat subuhnya jam 5, berarti azan pertamanya jam ampe. Jam ampe itu tiba di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, itu ada 1 jam kesempatan kita sholat malam atau baca Quran tadi itu, ya kan? Nah, gitu sampai waktu, ya kan? Nah, pada waktu sepertiga itu nazala Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, turun. Ya, Allah yang maha suci, yang maha tinggi ke langit dunia. Nah, jangan dimaknai fisik di sini. Begitu dekatnya Allah dengan hamba-hambanya. Dibawalah di sini bahasanya itu turun. Lalu Allah tadi berkata, apa kata Allah di situ? Man yad'uni fa astajiba lahu. Kata Allah, siapa yang berdoa, yang meminta kepadaku, maka aku akan mengabulkan doanya. Itu yang pertama, Ibu. Bila tuh?
di sepertiga malam yang terakhir itu. Ya. Di sepertiga malam terakhir itu berdoalah. Ya. Doa itu dikabulkan oleh Allah. Nah, gitu. Ada enggak masalah? Bacaan siko. Sampean, Bu. Jadi bisa berdoa. Siapa yang meminta, man yas'alni fa'atiyah, aku kan penuhi permintaannya. Ibu ada perlu apa? Tak. Aku akan penuhi. Aduh, sejalan. Itu makanya malam itu memang luar biasa. Ya kan? Mayastaghfiruni fa'aghfirullahu. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Cuma lah orang lain tak dulu, awak saya jago malam tu awak minta ampun karena diri awak lalu minta ampunkan kepada Allah. Allah janji. Ini 3 yang dijanjikan oleh Allah. Ini hadis sahih dari Imam Muslim. Ini lafaznya seperti ini. Itu pentingnya malam. Nah, dijegal sedikit tuh bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, coba lihat ayat 6 dan 7 dan 8-nya apa di situ. Ayat 1 2 bicara tentang 1 sampai 3 itu tadi bicara tentang apa? Bagaimana menggunakan malam kan? Nah, lalu diselingin sedikit waratil Qur'ana tartila. Ayat sampai ayat yang kelimonya apa? Nah, nanti balik lagi tuh bicara lagi tentang bagaimana sholat malam. Kembali lagi nanti kita tutup dulu kajian kita. Jadi lebih fokus ke ayat yang keempat, ya. Oke. Terima kasih. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.